Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan orang-orang yang ternyata mereka masih ingin memenjarakan, mengadili, memakzulkan Pak Jokowi dan juga mungkin Mas Gibran, teman-teman. Saya pikir mereka sudah kapok ya, karena gerakan mereka ini tidak pernah digubris dan mereka juga tidak pernah melaporkan, teman-teman. Hanya menyebarkan isu-isu negatif di media sosial, di YouTube, sehingga makin banyak orang terpengaruh dengan pesan-pesan negatif yang selalu mereka sampaikan. Tapi Pak Luhut Binsar Panjaitan ternyata ya sudah menjawab itu semua, teman-teman, bahwa memang Pak Jokowi tidak melanggar dan tidak bisa diadili, teman-teman. Karena ya balik lagi, tidak ada yang dilanggar sama Pak Jokowi. Selain itu, ada juga beberapa video terkait dengan PD Perjuangan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang ya mungkin pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini akan membuat Hasto dan kawan-kawan semakin panas dingin, teman-teman ya. Karena selama ini mereka terus berusaha untuk menyerang dan juga menjelek-jelekan Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut, dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu, sama saja. Tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Orang-orang halu, teman-teman ya. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Nah, inilah orang-orang yang selalu memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan tertentu, teman-teman. Dalam hal ini ya mungkin mereka menjual agama untuk memukul orang lain, ya kan? Saya tanya teman saya bekas Hakim Agung, Timur Manurung, ya Mayor Jenderal. Saya tanya dia, Mor, coba kau kumpulinlah teman-temanmu itu, bicarakan nih apa yang dilanggar Pak Jokowi gitu. Setelah 5-6 hari dia datang ke saya, dia bilang, nggak ada bang yang dilanggar. Semua tuh proper, kami cek satu-satu, kami berdiskusi gitu. Nggak ada yang dilanggar. Jadi apa ini, berpolitik aja orang itu katanya. Tapi bahwa ada konflik of interest di situ kan ada iparnya Pak Jokowi yang menangani perkara keponakannya. Dia sudah dipilih jadi ketua, ya salah dia, enggak kan? Tapi bukan salah dia. Emang dia bisa bilang aku jadi ketua, kan nggak bisa juga. Tapi kan beliau bisa menarik diri untuk tidak menangani perkara itu. Kembali ke etikanya, itu yang dipersoalkan oleh kalau MKMK. orang etika ini, apa sih etika? Ya, itu kan tadi sudah jelas alasannya dibuat dan untuk apa. Yang mengajukan judicial review itu adalah siapa itu nggak tahu itu. Seorang mahasiswa dari Solo. Ya, dia ngajukan. Ya, apa alasannya si bilang si Usman Prof untuk tidak menerima itu? Semua menerima. Ya jadilah proses. Jadi menurut Dan saya datangi Pak Yusril, ini duduk di sini dia sama saya. Opung sempat diskusi. Oh iya, saya tanya dia. Ini sebelum sakit. Enggak, baru kemarin. Oh, baru kemarin. Baru Sesudah 2 minggu lalu. Okay. Ya Pak Prof Yusril bilang nggak ada yang salah itu Pak Luhut. Dia mesti gimana lagi gitu loh. Dia mesti tanya rumput yang bergoyang. Saya juga kadang-kadang saya lucu lihat kita ini. Kita ini cari aja alasan supaya membenarkan dirinya yang belum tentu juga jelas. Saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau. Saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Karena saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang nggak peka. Nah, orang-orang minoritas seperti saya, pastilah partainya itu PDIP. Dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain, kalau lihat orang yang nunggangin yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, ngapain kita dukungnya orang yang nggak jelas? Waduh. Sekarang maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya artinya membawa kepada arah yang menurut kita ya, mungkin menurut mereka tempat yang jelas, tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi, saya udah bilang berkali-kali, nggak bisa. Udahlah, saya bukan mau sombong. Nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini, nggak banyak lah. Okay. Nah kalau itu terjadi ya udah kita jalan di tempat lagi. Pada posisi itu, kalau saya aneh dan ya
Anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melanjutkan program itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Betul. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri. Menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82%, tinggal 1 tahun presidensinya. Jadi nggak lemdak ya? Bukan lemdak. Oke. Nah, kalau saya, if I were PDIP, saya akan capitalize sebenarnya. Tapi saya lihat beda. Ya sudah, urusan dia lah itu. Nah, kalau kalian ingat ya, sebelum Pak Jokowi turun dari presiden, jadi banyak dari pembenci itu mengatakan bahwa Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden akan lemdak, akan dilupakan. Salah besar kalian. Terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Tadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Nasi goreng Jawa. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada obrolan mau masuk ke partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Waduh. Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Gue menemukan nyata sebagian besar mereka yang tidak suka dengan pemerintahan Jokowi ini adalah Gen Z. Yang suka dengan pemerintahan Jokowi rata-rata adalah milenial ke atas. Kita pahami dulu ya, anak-anak Gen Z ini usianya itu baru 20 tahunan. Ketika Jokowi pertama kali naik tahta, usia mereka masih belasan tahun, bahkan mungkin masih kecil. Sehingga mereka tidak merasakan langsung apa yang terjadi di masa pemerintahan presiden sebelum Jokowi. Jadi ketika ada dosa yang dibikin oleh Jokowi di zaman pemerintahannya, mereka hanya bisa menilai berdasarkan apa yang mereka lihat hari ini tanpa membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Karena di pemerintahan sebelumnya mereka hanya mendengar, tidak merasakan langsung. Ini mirip seperti gua dulu, nggak suka banget sama pemerintahan SBY, terutama di periode kedua. Tapi waktu itu, generasi-generasi di atas gue itu suka banget. Dan gue berpikir, kok bisa loh mereka suka sama presiden seperti SBY. Akhirnya hari ini gue sadar, karena waktu itu gue juga belum merasakan bagaimana pemerintahan di zaman presiden sebelum SBY. Karena gue belum cukup dewasa untuk menilai politik di usia gue waktu itu. Jadi, buat mereka yang tidak suka dengan Presiden Jokowi, dan sampai sekarang bahkan ketika Jokowi lengser masih menjelek-jelekan, ya udah, gue paham aja. Karena gue dulu juga melakukan hal yang sama ke Presiden SBY. Itu hanya karena perbedaan perspektif. Karena mungkin mereka belum merasakan langsung perbedaan ketika dipimpin di zaman presiden sebelum Jokowi dan ketika dipimpin oleh Presiden Jokowi. Hai, salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Ya netizen, saya bisa memastikan bahwa ternyata memang Hasto itu dapat tugas khusus. Waduh, tugas khusus dari PDIP. Apa tugasnya? Bagaimana caranya membusukkan nama Jokowi dan keluarga. Itu tugasnya. Ini sekjen memang luar biasa. Ya. Dia tidak bisa mengekspresikan seorang gentleman. Ya, saya tidak melihat seorang Hasto itu seorang yang gentleman. Karena ngomongannya kalau kita lihat ke belakang sampai hari ini ya berubah-berubah terus, tidak konsisten dan tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Sementara kita juga tahu bahwa dia sedang menghadapi kasus hukum dan dengan menyembunyikan buronan begitu, masikun, dia malah mencari-cari sensasi murahan, ya, menampung aspirasi dari Felicia, itu mantannya Kaisang. Jadi rupanya keluarganya Felicia ini kurang lebih 11-12 sama lah dengan Hasto ya. Ya mungkin agamanya juga seiman kali ya. Dan itu membuat saya juga bingung. Karena Katolik, kekristenan itu kan mengajarkan soal tentang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi ternyata perbendaharaan kata-katanya Hasto itu keluar dari apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya penuh kebusukan,
kekotoran, maka yang keluar itu kotor dan busuk. Saya tidak tahu. Ya, saya hanya menilai apa yang terlihat, yang diekspresikan seorang Hasto. Sementara pemerintahan Prabowo dan Gibran sedang merancang bagaimana menghadapi situasi ekonomi global, bagaimana di dalam negeri ya, menaikkan ekonomi, kerja ya, dan banyak lagi tugas-tugas pemerintah yang luar biasa saya lihat berat melihat situasi. Tetapi saya terhibur dengan pandangan seorang Hashim ya, Joyo Hadikusumo, yaitu adik dari Prabowo, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu akan baik, minimal bertumbuh 8%. Dan dia ungkapkan itu di dalam wawancaranya, pandangan-pandangannya, dan ini menggembirakan masyarakat Indonesia dan menimbulkan satu optimistik. Ya, kita juga melihat Gibran sedang sibuk kerja ya, mewakili Bapak Prabowo dalam kehidupan pemerintahan, sementara Prabowo mengurus hal-hal yang penting. Nah, bertolak belakang dengan itu kita melihat PDIP dengan Hasto dan elit-elitnya sedang sibuk membuat pembusukan nama baik Jokowi dan keluarga. Dan ini kontradiktif sama sekali. Tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, tetapi sebaliknya. Ya, menjelekkan nama baik orang itu sangat-sangat berdosa. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kita tahu bahwa membunuh itu sudah dosa. Ya, sama dengan fitnah. Jadi fitnah yang terus ya diungkapkan oleh seorang Hasto, sekjen di bidang pembusukan. Dan ini ironi, Bidang saudara, pembusukan, karena Hasto itu merepresentasikan sebuah partai yang besar. Ya, besar. Begitu, apa nggak ada lagi gitu kerjaan lain gitu selain kerjaan yang saat ini dia terus melakukan hal-hal semacam itu. Ya boleh-boleh saja mencoba menghibur ya para elit PDIP berkonsolidasi karena kekalahan PDIP di provinsi-provinsi strategis, ya terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Sumatera Utara, dan terlihat ini juga karena ulahnya seorang Hasto. Ya, kekalahan di Jawa Tengah, dia mencoba melimpahkan kambing hitamnya ya kepada Bambang Pacul. Dan itu memang pola-pola dari Ibu Megawati. Ya, PDIP. Memang pola-polanya semacam itu. Karena kalau petugas partai, ya kesian Bambang Pacul. Dia juga sudah memperingatkan, jangan melawan orang baik. Ya, jangan melawan orang cantik. Tapi Hasto adalah tipikal orang yang tidak mudah introspeksi. Karena dia dididik oleh Megawati untuk jadi seperti itu. Ya, bukan ajaran-ajaran agamanya yang membentuk dia menjadi orang yang stay humble, stay foolish, ya. Tapi dia tampil dengan jumawahnya, ya, selalu begitu. Dan saya bisa melihat seorang Hasto akan selesai. It's a matter of time. Seorang Hasto akan ditinggal, dilupakan orang karena tidak punya prestasi selain membusukkan nama baik orang. Akan lemdak ya kan? Ya itulah, saudara, kehidupan manusia. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik tadi teman-teman ya, aksi 212 dan tokoh-tokoh mereka yang saya lupa tadi namanya siapa teman-teman ya, Rizal Fadila yang ingin katanya memenjarakan Pak Jokowi, ingin mengadili Pak Jokowi dan ingin memakzulkan Mas Gibran, ya ternyata langsung dijawab oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan, teman-teman. Karena ya memang Pak Jokowi tidak melanggar dan tidak melakukan
pelanggaran hukum apapun, teman-teman ya. Dan tadi bagaimana pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sepertinya bau-baunya apakah Pak Jokowi ini akan masuk ke Gerindra, teman-teman. Ya mengingat Pak Jokowi kan sekarang non partai gitu, sudah dikeluarkan dari PDIP. Ya kalau Pak Jokowi masuk ke Gerindra, wah keren sekali teman-teman ya. Dan bagaimana tadi penjabaran dari Bung Teddy terkait dengan Hasto dan segala macam, bagaimana penjabaran terkait dengan orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Pak Jokowi. Ya inilah beberapa video yang mungkin bisa mencerahkan pikiran kita teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.